Waalaikumsalam, Mbak silakan. Oh, Mbak Eci, Mbak silakan duduk, Mbak. Ya, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik. Tapi akhir-akhir ini tuh saya merasa bahwa diri saya tuh down gitu loh Bu. Saya bingung harus gimana Bu. Mbak Eci, down sekarang. Kondisinya masih kurang baik-baik saja. Iya, Bu. Oke. Sebelum kita konseling Mbak Eci, saya ingin menyampaikan dramailnya ya. Informasi yang diberikan Mbak Eci itu benar dan jujur. Untuk yang kedua adalah Mbak Eci datang ke BK dengan sukarela. Dan yang ketiga adalah Mbak Eci nggak usah khawatir masalah kerahasiaan Mbak Eci, insya Allah akan kami jamin karena BK punya kode etik. Gitu ya Mbak Eci. Terima kasih ya Bu ya. Saya Ya. mengerti aturannya. Saya serahkan ke Bu Siti terkait permasalahan saya. Mohon bantuannya Bu. Oke. Terus nanti ya Mbak Eci, dalam konseling kita punya waktu sekitar 30 menit ya. Iya Bu. Oke. Iya. Oke. Oh, tadi Mbak Eci bilang kalau Mbak Eci itu baru down. Iya Bu. Mbak Eci kenapa kok sampai down? Padahal Mbak Eci orangnya sangat ceria dan kelas 10 dulu Mbak Eci juga murid yang top, nilainya juga bagus-bagus. Coba Ini Bu, saya ceritakan. bingung deh Bu harus mulai dari mana. Ya Bu, jadi saya menyadari bahwa dulunya itu saya adalah siswa yang ambis, saya cukup ambis. Tapi saya juga menyadari bahwa kalau saya terlalu ambis itu juga tidak baik bagi diri saya sendiri. Saya jadi kurang perhatian sama kesehatan saya. Nah karena itulah Bu, jadi saya mulai mengurangi sifat ambis saya itu, sifat daya saing saya itu. Sebenarnya saya awalnya mau mengurangi sedikit saja supaya saya lebih punya banyak waktu untuk istirahat. Saya menyadari bahwa kesehatan saya semakin lama itu semakin tidak optimal karena saya ambisius, saya ingin semua tugas saya itu nilainya baik karena saya menggunakan seluruh tenaga saya, seluruh usaha saya itu di tugas saya tersebut. Nah karena itulah saya jadi tidak memperhatikan diri saya sendiri, kesehatan diri saya, mental saya bagaimana. Nah karena itu saya merasa bahwa saya tidak bisa kalau terus-terusan ambis, jadi saya berusaha untuk menguranginya. Nah sayangnya Bu, tidak sesuai dengan ekspektasi saya lihatnya hanya mengurangi sedikit, tapi apa ya Bu, sekarang saya malah tidak punya motivasi gitu Bu, rasanya Bu. Berarti Mbak Eci ini berusaha mengekang ambisi yang ada di dalam diri Mbak Eci, sehingga sekarang malah motivasi gak ada. Ya begitu ya. Karena saya paham kalau Mbak Eci mengurangi ambisi Mbak Eci karena jatuhnya ke kesehatan. Iya, Ya, saya bingung harus gimana. oke. Gini Mbak Eci, sebetulnya Mbak Eci sudah melakukan hal yang baik ya, berusaha menyeimbangkan antara apa itu ambisi dengan kemampuan tubuh, dengan kesehatan kita. Tapi kesininya malah Mbak Eci gak punya motivasi. Nah, karena begini Mbak Eci, motivasi itu yang berperan itu di dalam diri sendiri. Motivasi itu ada berapa Mbak Eci? Ada dua, ya kan? Ada dua, ya. Yang pertama motivasi di dalam diri sendiri dan motivasi di luar diri sendiri. Kalau motivasi yang sangat berpengaruh itu adalah motivasi di dalam diri sendiri. Bila mana motivasi sampean cut, otomatis kamu loyo, otomatis kamu nggak punya daya juang. Seperti itu Mbak Eci. Ya, terus di samping itu sudahkah Mbak Eci
melakukan aktivitas untuk meningkatkan motivasi Mbak Eksi selama ini? Iya Bu, saya sebenarnya juga sudah berusaha Bu. Saya berusaha untuk cari-cari informasi lomba, saya mulai coba ikut-ikut lomba lagi, mulai ikut kedutaan dan lain sebagainya. Tapi ya tadi Bu, saya jadi kurang maksimal jadinya karena saya membatasi diri saya. Terus apa ya Bu? Karena itu tadi kalau saya kurang maksimal, akhirnya saya gagal, terus akhirnya saya jadi uring-uringan gitu Bu buat ikut lagi. Saya jadi apa ya Bu, capek buat ikut lagi karena saya gagal terus saya bingung. Padahal saya sudah merasa diri saya udah maksimal, tapi kenapa hasilnya nggak maksimal gitu loh. Ya, betul. Mbak Eksi sudah melakukan untuk meningkatkan motivasi ya. Salah satunya adalah ikut lomba-lomba untuk Mbak Eksi. Coba bisa begini Mbak Eksi, mungkin menurut saran saya, Mbak Eksi harus mempunyai target yang jelas. Ya, target 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Jadi Mbak Eksi harus punya target jangka pendek dan juga jangka panjang. Iya. Mbak Eksi, kenapa Mbak Eksi itu jatuh sakit? Kenapa Mbak Eksi itu kurang bersemangat? Itu karena Mbak Eksi itu tadi ya awalnya ya membatasi diri, motivasi diri kamu itu sengaja kamu batasi biar enggak, itu sebetulnya enggak bagus, enggak perlu. Ya. Jadi untuk kesininya kamu harus itu tadi yang informasikan itu buat target. Terus untuk yang kedua adalah motivasi ditimbulkan kembali dan maksimalkan untuk latihan-latihan Mbak Eksi ya. Karena dengan sampai latihan soal belajar, nah itu di dalam otak kamu itu akan terjadi jaringan. Tetapi bila mana Mbak Eksi belajarnya cuman sudah belajar belum? Ya itu Bu, saya belajar, tapi saya tidak secara rutin gitu loh. Jadi oh ya, nanti belum maksimal ya. Jadi dalam pikiran Mbak Eksi ini koneksinya tidak bertahan lama. Iya. Ya, jadi sekarang belajar, nanti enggak, sekarang belajar, nanti enggak lah itu. Jadi diusahakan untuk Mbak Eksi meningkatkan motivasi diri sendiri. Terus untuk yang kedua adalah membuat target, dan yang ketiga apa tadi? Belajar, berlatih dan berlatih. Menurut Mbak Eksi bagaimana? ya sih Bu, itu bisa saya pertimbangkan sih Bu ya. Saya selama ini bingung Bu harus mulai dari mana, karena setiap yang saya coba itu akhirnya ujungnya gagal lagi. Mungkin karena memang tadi kurang motivasi dari diri saya sendiri ya Bu ya. Terus setelah kita berbincang ini, Mbak Eksi bisa memahami atau mungkin dengan kita bertukar pikiran ini tadi, langkah apa kira-kira yang akan Mbak Eksi lakukan ke depan? Setelah konseling yang baru saja ini ya Bu ya, saya mulai tercerahkan ini Bu sama kata-kata yang Bu setuju. Saya mulai punya target juga nanti untuk kedepannya apa yang akan saya capai, apa yang ingin saya capai, dan saya mulai memikirkan strategi saya untuk mencapai target tersebut. Saya kira-kira apa konkretnya itu? Dengan saya membuat strategi itu, iya tadi seperti yang kata Bu Sugi tadi, saya akan mulai memikirkan belajar saya, mungkin bisa saya mulai dari situ. Bahwa setelah itu karena syaraf-syaraf saya sudah terbentuk, saya mulai ikut lomba-lomba dengan ya saya sudah cukup terlatih sih Bu. Saya mau mencapai target saya. Alhamdulillah. Dengan begitu Mbak Eksi bisa lebih baik lagi, dan insya Allah Mbak Eksi akan sukses ke depannya bila mana Mbak Eksi tetap berusaha. Maksimalkan usahanya Mbak Eksi. Ya, jangan dikebiri. Ya, jangan dikebiri. Nanti kita seimbangkan antara motivasi kita dengan daya tahan tubuh kita.
seperti itu Mbak Eksi. Ya. Saya tetap boleh berambisi, tapi saya tidak boleh lupa dengan kesehatan diri saya. Iya, betul, betul. Sudah lebih baik. Perasaannya bagaimana? Alhamdulillah saya sudah lega ya Bu ya. Alhamdulillah selama ini yang saya tahan, saya bingung harus apa, sudah bisa mengeluarkan. Saya juga jadi tahu untuk kedepannya langkah apa yang harus saya ambil selanjutnya. Berkat dari Bu Siti juga. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita berbincang ini tadi menurut Mbak Eksi menyenangkan atau menegangkan? Tentunya menyenangkan ya Bu ya, karena bisa Bu Siti lihat juga dari tadi ekspresi saya tuh benar-benar saya terpuruk sekali. Saya bingung harus apa, sampai saya bisa sesemringah ini karena beban saya sudah lepas. Saya bisa tersenyum lagi karena ini juga. Alhamdulillah. Oke. Kalau dikasih ini penilaian mulai Mbak Eksi tadi datang ke sini dengan muka yang ditekuk gitu ya, cemberut, gak enak gitu ya dilihat, sekarang sudah alhamdulillah sumringah. Itu kira-kira untuk rating penilaian kira-kira berapa Mbak Eksi? Karena saya itu menahan ini Bu, menahan masalah ini sampai akhirnya saya bisa konsultasi ke Bu Siju, saya beri poin 3 sampai akhirnya saya bisa sumringah ini. Ke Bu Siju juga, ini saya beri 9. Benar-benar lepas masalah saya sudah lega sekali. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk Mbak Eksi. Permasalahannya bisa terselesaikan dan semoga ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Bila mana ada permasalahan apa, monggo silahkan datang ke BK. Orang-orang BK welcome semua, membantu Mbak Eksi. Ya gitu ya. Mungkin waktunya sudah cukup dan insya Allah sambung lain kali ya Mbak Eksi ya. Saya berharap Mbak Eksi akan menjadi lebih baik. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Mari ya Bu ya. Terima kasih.